Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Saleh Baidillah, mahasiswa PPG Darjat Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Perikanan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 yang bertempat di SMKN 61 Jakarta, Kepulauan Seribu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan induk ikan kerapu. Terima kasih. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Salam semua? Sudah. Semangat ya belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum acara hari ini, Mbak, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada saat nanti kita pembelajaran, harap kalian tetap menggunakan masker sebagai penerapan protokol kesehatan dan hati-hati dalam menggunakan laptop atau menggunakan HP yang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, sebelum itu sebentar Bapak tampilkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan induk ikan kerapu. Ikan kerapu kan ada bermacam-macam. Nah, dari bermacam-macam tersebut kita harus bisa mengelolanya, baik dari kualitas air, pakan, maupun sampai proses pemijahan. Kemudian ini ada tujuan yang harus kalian pahami dan kalian kuasai selama proses pembelajaran ini. Yang pertama itu mengamati kebutuhan nutrisi dan lingkungan induk ikan. Yang kedua, mengamati ciri-ciri induk jantan dan induk betina. Induk jantan dan induk betina ciri-cirinya seperti apa sih? Yang matang konat, yang siap untuk dikawinkan. Kemudian mengembangkan teknik pemeliharaan calon induk. Gimana proses menciptakan calon induk yang baik atau proses pemeliharaan genetik ini. Lanjut. Ini ada beberapa kriteria yang akan dinilai dalam proses pembelajaran ini, yaitu dari sikap. Sikap ini kalian dinilai siapa yang lebih aktif, siapa yang saling berkolaborasi nanti pada saat diskusi, itu masuk ke penilaian. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nanti ada namanya post-test, pre-test, dan post-test. Kemudian keterampilan nanti kita lakukan praktikum pengolahan induk. Kalian paham, tahu gimana ciri-ciri induk ayam? Tahu, Pak. Oke, kayak seperti apa yang kelihatan? Memiliki jalur. Ciri-cirinya kalau kita pengen tujuannya ayam itu memiliki jalur yang panjang. Apalagi memiliki jengger yang besar. Ciri-ciri kalau ayam yang pengen kawin seperti apa? Nanti contoh jenggernya lebih merah. Nah, kalau untuk yang betina Menghasilkan apa? Menghasilkan telur yang banyak. Nah, menghasilkan telur yang banyak. Kemudian badannya besar. Makanya lahap. Nah, itu juga terjadi kepada ikan. Untuk ikan kerapu sama demikian. Ya. Kita harus bisa memilih ciri-ciri hidup seperti apa yang matang konat. Salah satunya seperti tadi, seperti ayam. Induk jantan ukuran besar, umurnya sekian, dan nafsu makannya tidak cacat, dan sehat. Demikian juga untuk induk betina. Oke.
selama pembelajaran kalian tetap semangat, jangan kendor. Oke? Lanjut. Ini yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama nanti akan Bapak tayangkan video, kalian amati sebelum mengarah ke situ. Kemudian nanti kalian dibentuk 3 kelompok dan kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian presentasi masing-masing kelompok di depan. Kemudian setelah itu kalian lakukan post test. Sebelum kalian mengerjakan tugas atau berdiskusi, silakan buka di Google Classroom. Kalian kerjakan pretest. Pretest ini baru kasih waktu 2 menit. Kerjakan sendiri ya. Masalah benar silakan. Silakan kerjakan. Sebuah video. Ini video teknik pengelolaan induk ya. Ini proses pemeliharaan modal. Jadi pengelolaan induk ikan kerapu itu untuk calon induknya dilakukan di keramba jaring apung. Dan ada juga melakukan hidup dipasang langsung di bak pemijahan. Pada video ini dilakukannya di keramba jaring apung. Selama ada pilihan bak airnya itu warna hijau, nah itu ditiupkan terlebih dahulu, dikasih obat terlebih dahulu supaya tidak stres. Itu namanya aklimatisasi induk. Ini proses pemanenan telur. Induk sudah mengejar dan dilakukan pemanenan telur. Cara seperti ini. Ini telur yang sudah dipanen tadi, dikasih aerasi. Ini pemantauan. Ini teknik pemeliharaan ikan kerapu berenang. Diambil malam-malam dan dilakukan pengecekan kualitas sperma. Ini induk jantan ini. Ini proses pengambilan sperma. Nah, ini induk disuntik menggunakan hormon merangsang biar perkembangan produknya meningkat. Tuh, kelihatan? Ya. Ini induk betinanya dari ikan kerapu macan. Perutnya sangat gendut, itu salah satu ciri-cirinya yang sudah siap dipijakan tangan-tangan. Nah, ini proses stripping, pengurutan telur. Jadi telur itu dikeluarkan secara paksa atau stripping ya. Dilakukannya malam-malam agar nanti proses pemijahannya tidak terlalu langsung diteteskan dengan sperma yang sudah diambil tadi. Ya, sebelumnya kan sperma jantan dari induk kerapu pertama itu diambil. Ini proses pencampuran atau pembuahan. Setelah itu diletakkan dalam hampa dengan planktonet atau mata jaring yang sangat halus agar tidak buang telurnya itu. Kemudian dipanen. Ini proses pemanenan. Ciri-ciri telur yang bagus itu telur yang mengapung di permukaan dan memiliki
Ini proses penyaringan. Agar kotoran-kotorannya itu tidak masuk ke dalam proses penetasan. Bukan tajamnya agak kasar, kotor itu keluar. Nah, ini pengendalian hama dan penyakit itu. Setelah itu dibejakan, maka kita treatment lagi, kita obati agar induk tersebut bisa cepat pulih dan cepat menghasilkan telur kembali. Oke. Setelah ini silakan kalian diskusi dengan beberapa masalah pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang telah kita bentuk kemarin. Untuk kelompok 1 sebuah masalah yaitu induk ikan tidak mau memijat atau tidak terjadinya pembuahan pada telur. Kenapa demikian? Silakan kelompok 1 dicatat dan nanti diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian kelompok 2 daya tetas atau hatching rate telur ikan kerapu itu rendah. Nah, bisa demikian. Yang ketiga, mengapa dilakukannya hibridisasi atau oleh pembudidaya atau ahli. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, Pak. Oke, kayaknya lemas betul ini. Oke, sebelum kita lanjut proses diskusi, diri dulu. Kita sedang otak-otak. Oke, bisa kanan ke depan, ini ke kiri. Bisa? Bisa nggak? Konsentrasi ke kanan, ini kiri. Terus putar dua-duanya. Putar. Konsentrasi. Ayo. Bisa? Oke, balik. Bisa? Lanjut. Oke. Oke, nanti silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, silakan kalian cari sumber masalahnya. Kemudian apa solusinya? Oke, bisa dipahami? Siap. Kalian bisa cari browsing di internet atau di YouTube atau dari modul yang Bapak kasih. Silakan dikerjakan. Dan buat terbaik ya, buat nanti berarti. Waktunya Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Apabila ada yang kurang dipahami atau bertanyakan, ditanyakan saja. Sudah, Pak. Kelompok berapa yang mau duluan? Saya Pak kelompok. Kelompok 3 ya? Oke, silakan. Nanti Pak. Yang bertugas moderator, Yaji dan Tulen silakan maju. Kelompok yang lainnya silakan dengarkan, amati dan catat yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pengolahan induk ikan kerapu. Perkenalkan, nama saya Inaria yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Sistira Ivanawasari sebagai penyaji, Dwi Saputra sebagai naturen, dan Suliani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi. Yang kedua sesi tanya jawab dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi yang ditugaskan kepada saudari Tira.
Jenis kerapu yang sudah tersedia dari alam memiliki pertumbuhan yang sangat lambat dan rentan terserang penyakit. Pengusaha membutuhkan jenis ikan kerapu yang cepat besar dan tahan terhadap penyakit. Solusi atau cara menanggulangi. Para ahli atau balai riset yang melembagai untuk melakukan rekayasa genetik dengan cara melakukan perkawinan silang untuk mendapatkan keturunan ikan yang unggul baik dari segi pertumbuhan, ketahanan, penyakit, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari kelompok 1 dan 2. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 atau 2 yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Apa tujuan dari hibridisasi atau perkawinan silang ikan kerapu? Baik, saya akan menjawab. Saya akan kasih jawabannya ke Izin menjawab. Hibridisasi adalah perkawinan silang antara organisme yang berbeda secara genetik baik pada suatu spesies. Tujuannya untuk mendapatkan gabungan gen terbaik dari tertuanya sehingga diperoleh varietas baru berdaya hasil tinggi dengan daya adaptasi umum maupun khusus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawabannya dari kelompok 3. Apakah sudah puas? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Izin kelompok 1 yang bertanya. Seperti apa proses hibridisasi atau perkawinan silang ikan kerapu? Izin dijawab. Membuat perencanaan jenis induk yang mau dipijakan. Contoh, ikan kerapu macan dan ikan kerapu bebek. Seleksi induk setiap jenis yang matang guna. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk proses pengambilan telur dan sperma. Proses pembuahan telur yaitu dengan cara pencampuran telur dengan sperma, penebaran telur pada wadah dan penetasan. Saya kembalikan kepada moderator. Mana jawabannya sudah puas? Siap, Bos. Kesimpulannya apa ya? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, tapi Kesimpulan. untuk kumpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok 3 yaitu acara berjalan dengan lancar. Dengan pertanyaan teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Dengan kesimpulan yang telah dibacakan oleh notulen, berakhir pula dengan presentasi kelompok 3. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa yang maju? 1 atau kelompok
kesehatan dan kenyamanan sehingga kita dapat berkumpul di rumah ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengolahan induk ikan kerapu. Masalahan, induk ikan tidak mau menghijau, tidak terjadi pembuahan. Sumber masalah, kebutuhan nutri induk pada saat pemeliharaan, pematangan gonat induk tidak terpenuhi. Induk yang dijodohkan, dipasangkan, tingkat kematangannya gonatnya rendah. Syarat-syarat induk yang tidak baik terpenuhi. Kondisi lingkungan tidak mendukung dalam proses pemijahan. Solusi, kebutuhan nutrisi pada induk harus terpenuhi seperti pemberian pakan ikan segar, cumi-cumi, serta vitamin C dan vitamin E. Memilih menyelesaikan induk yang sudah matang gonat, betina penambahan bobot tubuh 10-25%, jantan 5-10%. Induk yang dipijamkan harus memenuhi persyaratan induk ikan kerapu yang baik, melakukan manipulasi lingkungan dengan menaik dan turunkan permukaan media pemeliharaan agar terangsang untuk memijak dengan memperhatikan kualitas air yang dibutuhkan oleh induk. Ya, terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari kelompok 2 dan 3. Apakah ada yang mau bertanya? Pertanyaannya yaitu apa yang terjadi pada induk kerapu dengan menaikkan dan turunkan media air? Oke, apa yang terjadi jika air media itu dinaik turunkan? Oke, silakan menjawab. Siapa yang menjawab? Oke. Izin menjawab, lingkungan yang mempengaruhi kecepatan pematangan gonat induk antara lain suhu, cahaya, salinitas, dan kepadatan. Pemanfaatan sinyal lingkungan diperlukan dalam pemijahan secara alami untuk merangsang induk melakukan populasi dan memijah. Dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan ketinggian air wadah pemeliharaan atau pemijahan. Melalui proses ini diharapkan perubahan suhu dan tekanan air akan mempengaruhi susunan saraf pusat ikan selain lingkungan. Pemberian nutrisi juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan gonat induk. Oleh karena itu perlu tersedia pakan segar untuk induk yang mengandung omega 3 dan omega 6 dalam jumlah besar. Kesimpulan yang telah dibacakan oleh Nabilan berkait pula kegiatan Kesimpulannya, proses pemijahan ikan kerapu tidak luput dari kendala dan masalah. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor alami hingga faktor pengolahan yang tepat. Sehingga saya ingin moderator. Dengan kesimpulan yang telah dibacakan oleh Nabilan berakhir pula kegiatan presentasi kelompok 1. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terakhir ya kelompok 2. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengolahan ikan kerapu. Perkenalkan, nama saya William Tika yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Citra sebagai penyaji, Dedi sebagai natulen. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi
sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi yang ditugaskan kepada Saudari Citra. Selanjutnya permasalahan gaya retas racing red telur ikan kerapu rendang. Sumber masalah: induk yang dipijakan belum memenuhi syarat induk ikan kerapu untuk memijak, seperti bobot tubuh dan umur. Nutrisi pakan yang diberikan belum terpenuhi. Solusi atau cara menanggulangi: melakukan penanganan panen telur ikan kerapu dan treatment atau cara penanganan pada proses penetasan pada wadah penetasan dengan benar. Umur dan bobot induk kerapu dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan. Apabila induk terlalu muda atau kecil, maka telur yang dihasilkan akan sedikit dan kualitas rendah, seperti induk yang pertama kali bertelur. Pakan induk yang diberikan selama pemeliharaan berupa ikan segar jenis selar, ekor kuning, belanak, sate, dan cumi-cumi sebanyak 5-7%. Dari total berat badan induk ikan, pakan diberikan pada pagi hari antara pukul 8 sampai 9. Multivitamin diberikan untuk menjaga kesehatan dan stamina induk setiap 3 hari sekali, sedangkan vitamin E diberikan menjelang masa pemijahan. Terima kasih. Berikut proses yang kedua. Kelompok 1 dan kelompok 3. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dari kelompok 1 dan 3 kepada bertanya. Siap, izin bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara melakukan pemanenan telur yang benar? Melakukan pemanenan telur pada saat pagi hari dengan cara menyirok telur yang terdapat di permukaan pada haba kolektor telur secara perlahan, karena tanda telur yang terbuai bersifat mengapung. Lakukan treatment penyelesaian telur yang terbuai dan mengganti media penetesan secara berkala. Apakah sudah puas? Apakah sudah puas? Puas. Dari kelompok 2 apakah ada mau? Kami dari kelompok 3 izin bertanya, berapa umur dan bobot induk ikan kerapu yang siap dipijahkan? Umurnya kurang dari 3 tahun, 3 tahun lebih. Itu untuk jantan, yang betina kurang dari 2 tahun. Dengan kesimpulan yang telah dibacakan oleh Natulen, Kita presentasi berkelancar. Kegiatan presentasi berjalan dengan lancar. Presentasi berjalan lancar. Kesimpulannya, kegiatan presentasi berjalan dengan lancar. dengan kesimpulan yang telah dibacakan oleh Natulen, berakhir pula kegiatan presentasi kelompok 2. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok 1, 2, dan 3 sudah melakukan
kasih. Ini Bapak akan sampaikan konsentrasi ya dari pembelajaran atau materi yang tadi kita diskusikan. Untuk sebagai penguatan, Bapak sampaikan secara singkat materi tentang pengolahan hidup ikan kerapu. Nanti ini juga bisa kalian pelajari lebih lanjut, Bapak udah share di Google Classroom. Oke, ini pengolahan hidup ikan kerapu. Pertama itu prinsip penyediaan calon induk. Ada beberapa prinsip calon induk. Calon induk jantan dan betina harus berasal dari keturunan yang berbeda atau induk yang berbeda. Karena kalau induk yang sejenis atau satu keturunan, maka hasil dari pemijahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang tidak bagus, atau bisa ada yang cacat, ada yang cepat mati dan sebagainya. Intinya setiap jenis ikan itu untuk ikan laut hampir sama semua seperti ini. Dari salinitas sekian 28 sampai 33, kesadaran, pH, oksigen tertentu. Hampir seluruh jenis ikan laut membutuhkan kualitas air yang sama. Nah, ini teknik percepatan pematangan gonan. Ada 3 komponen. Stimulus rangsangan, pemberian pakan dan kualitas air dan lingkungan. Di mana stimulus dan rangsangan bisa menggunakan hormon dengan cara penyuntikan. Ini kayak tadi kita lihat di video, itu proses penyuntikan menggunakan hormon namanya hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin, atau hormon Muregan ini untuk betina. Kemudian sistem perangsang hormon dapat dilakukan dengan juga pemeliharaan pola memungkinkan bagi induk untuk mematangkan gonadnya. Jadi syaratnya gini ya, syaratnya kalau induk tersebut tidak memungkinkan matang gonad, maka dilakukan dengan penyuntikan hormon. Kemudian pemberian pakan ini harus sesuai dengan kebutuhannya, menambahkan vitamin E, vitamin C, dan lain-lain. Kemudian dengan pengolahan kualitas air dan lingkungan, suhu, cahaya, dan salinitas itu sangat mempengaruhi proses peningkatan gonad pada ikan. Tadi yang telah kita diskusikan, proses penurunan dan penaikan massa air itu akan mempengaruhi suhu, tingkat cahaya yang sudah air, dan salinitas. Ini prinsip-prinsip seleksi dan aklimatisasi. Oke, terakhir ini prosedur pemeliharaan calon induk. Pertama itu menyiapkan atau menyeleksi ikan yang sesuai dengan persyaratan calon induk. Tadi kita sudah bahas di mana syarat-syarat calon induk yang baik. Kemudian proses pemindahan dan transfer ikan dilakukan untuk memindahkan calon induk ikan kerapu dari bak aklimatisasi ke bak pemijahan. Ini ada aturannya supaya ikan tersebut tidak stres. Tadi seperti kita lihat di video, sebelum dilakukan ke pemijahan, maka induk tersebut dilakukan treatment atau pengobatan agar tidak stres. Dan begitu pula setelah induk tersebut memijah, dilakukan seperti itu juga. Kemudian pengolahan induk sesuai kebutuhan produksi. Kapasitas produksi dari suatu unit hatchery atau mati ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi gini ya, kita melakukan pemijahan disesuai dengan kapasitas bak yang ada di lokasi tersebut, atau wadah penetasan di lokasi tersebut yang kita punya ada berapa bak. Kita bisa manajemen dari satu induk menghasilkan telur berapa banyak dan untuk berapa bak. Jangan sampai kita produksi telur banyak tapi tidak bisa untuk melakukan penetasan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Tip untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melakukannya. Kemudian setelah ini siapa yang mau menyimpulkan kegiatan dari selama pengajian kita? Ayo, siapa yang mau? Kesimpulannya itu proses pemijahan ikan kerapu tidak luput dari kendala dan masalah. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor alami hingga faktor pengolahan yang kurang tepat.
Kita beri pengalu. Bagi kartu ini ada beberapa tahapan, mulai dari pemilihan atau pemeliharaan calon induk. Terus setelah dipelihara, kemudian lakukan seleksi induk seperti yang warna atau yang tidak. Setelah itu baru kita lakukan namanya proses pemijahan dan pengalinan telur dan perawatan telur sampai batas. Hal tersebut itu yang mempengaruhi keberhasilan dari proses pengolahan induk. Ya, berhasil dan tidaknya kita menghasilkan telur yang berkualitas, maka hal tersebut yang tadi disebutkan itu sangat berpengaruh. Oke, sampai di sini paham? Oke. Sebelum kegiatan ini diakhiri, silakan kalian buka Google Classroom. Di situ ada poster, silakan dikerjakan lagi prosesnya. Bapak kasih waktu kurang lebih 2 menit. Silakan. Oke, sudah selesai prosesnya? Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah, ke depannya kita akan melakukan kegiatan praktikum, kita pengolahan ikan. Karena di tempat kita belum tersedia untuk pengolahan hidup, nanti kita jalan-jalan ke Budi atau ke balai benih perikanan. Kita lihat, kita amati gimana proses pengolahan hidup ikan di sana. Kemudian untuk berakhirnya kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak minta dari kalian ketua kelas untuk menyiapkan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri acara ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, berakhirnya doa